Halo semuanya. Saya Ainun. Saya dari Ainun Night Photography. Saya seorang newborn photographer. Oke, kalau yang pertama biasanya saya kasihkan guideline season setelah mereka deal dengan saya. Yang pertama itu isinya saya meminta untuk klien bisa memilih tema yang mereka pengen nih. Jadi mereka pengen seperti apa, mereka bisa cari-cari referensi di Instagram atau Facebook atau sosial media lainnya. Kemudian yang kedua, saya meminta mereka untuk menyiapkan asip atau sufor. Asip ini asip perah, ASI dalam botol. Jadi itu untuk melancarkan proses pemotretan. Jadi biar kita meminimkan untuk angkat bayinya ini biar nggak terlalu banyak diangkat ke klien. Jadi kalau mereka menangis, bayinya nangis, bisa langsung kita kasih asip. Jadi itu nggak mengganggu dia untuk tetap selalu stay di sini gitu. Nah kemudian yang ketiga, saya biasanya meminta ke orang tua untuk tidak memberikan bedak ke mukanya mereka. Jadi itu biar untuk proses editingnya sih lebih biar mereka kulitnya itu tetap halus, kemudian warnanya itu tidak beda-beda gitu. Yang keberapa? Keempat. Yang keempat biasanya saya meminta di briefing dulu satu keluarga, diinfokan kalau bayinya ini akan ada pemotretan dan pemotretannya dilakukan secara profesional. Jadi itu untuk meminimalisir kekhawatiran para keluarga sih gitu. Biasanya yang paling ini harus siapa Mbak? Keluarga yang paling keluarga yang paling ini ya, yang paling nggak aware, yang paling khawatir itu biasanya mbahnya, nenek, kakek, kemudian tantenya, atau kadang tetangganya. Ya lapo itu. Gitu. Oke, terus sama harus ada bayinya Mbak ya? Ya harus ada bayinya. Nanti motoin bapaknya, ibunya yang bisa Mbak? Bisa. Ada paket khusus yang dimana ada free foto keluarga. Kalau mau nambah boleh, kalau mau ambil paket free juga boleh. Nah kali ini kita akan mencoba gimana biasanya Mbak Ainuna itu jepret. Kebetulan saya akan jadi asistennya. Selalu ada asisten. Ya, harus selalu ada asisten ya Mbak ya. Biasanya sih lebih bukan untuk persiapan saya sih, tapi lebih ke buat keamanan bayinya Mbak Nis. Jadi harus deket banget itu. Biar kalau misalnya bayi kan kadang mereka tuh suka kasih pergerakan yang ini tak terduga, tiba-tiba langsung jeda gini. Jadi tangan asisten saya langsung gini. Soalnya banyak kan juga motret, nggak mungkin kan gini. Iya. Tangannya kayak one piece gitu panjang. Seperti bapaknya. Oke, biasanya gimana Mbak? Saya harus ada alas ya? Iya. Alasnya? Biasanya alasnya pakai mostly sih pakai yang motif kayu karena netral ya kan, kelihatan netral. Atau biasanya kalau pakai warna-warna polos juga boleh. Oke. Biasanya warna apa yang paling masuk? Aku suka coklat. Coklat itu paling netral sih. Coklat ya, netralnya cari netralnya. Terus cari yang nggak wrinkle, nggak biar kita gampang. Ini kan kalau ditarik set. Elastis ya. Elastis ya. Jadi kalau dia ditata, kemudian maaf ya, bayinya dibuang. Kemudian misalnya ini aku bilangnya ini properti inti, properti buat naruh bayinya. Oke, biasanya kita cari yang ini kelihatannya memang nggak ini ya, nggak enak banget, tapi biasanya saya kasih bantal, kemudian di sini ada handuk, kemudian dilapisi sama bulu-bulu atau segala macam yang mix and match sama propertinya itu. Oke. Properti inti, cek. Kemudian bayinya. Nah, bayinya enggak. Bayinya apa? Bayinya itu sebenarnya kita nggak langsung masukin gini ya. Kalau hasilnya menakutkan sekali. Kita lihat dulu bayinya sudah tidur. Kalau belum tidur kita pupuk. Harus tidur. So kalau melek tangannya itu bakalan gerak, kepalanya bakalan gerak gini. Tangannya dia nggak mau diginin Mbak kalau bayi nggak tidur itu. Dia tangannya pasti akan narik. Oke. Jadi yang pertama kita coba posekan dulu di sini. Nah, tangannya dulu diatur. Posenya nggak di sini? Nggak. Atur. Ini kamu yang atau biasanya asistennya? Aku. Asistennya biasanya pegangin bagian kakinya. Kalau bagian tangan sudah oke, biasanya dia tuh langsung gerak. Terus kita prosesnya lama. Terus kakinya itu biasanya aku atur. Kalau kayak gini harus aturannya seperti ini Mbak. Kakinya disilang. Oke, bertahap Pak dia. Bertahap.
Nah, biasanya asistenku aku suruh pegangin bagian ininya. Ini Nih, gimana? biasanya kamu yang kaki, aku yang tangan. Nah, bisa nggak kaki Ya, apa? ini? Kaki depan. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3 kita taruh ke dalam. alah, 1, 2, dua orang. 3. Nah, Aduh, nggak bayangin kok bayi temen. Ya Allah, ya Allah. kalau bayi beneran dia pasti nggak mau kepalanya langsung, dia selalu cari nyamannya dulu. Mereka suka nyamannya miring. Oh, oke. Jadi lama. Kita sambil kita kalau nangis. Bokong. Iya. Ini bisa di shaking gini. Oh gitu. Biar dianteng. Kalau dia sudah anteng, pelan-pelan taruhnya. Sudah. Kemudian kepalanya kita Baru coba digerakin. atur. Diatur. Mbak. Nah, ini sudah anteng deh. Nah, kalau Oke. cowok biasa dikasih aksesoris topi, kalau cewek dikasih headband. Pas di sini. Terus kalau dalam satu gini, ini namanya satu pose, itu bisa dimodif. Kalau gini biasanya aku tangannya satu gini, ngelewer gini, ganti lagi. Terus kalian bisa cari angle miring, kita ambilnya dari sini, dia kepalanya miringin dikit, ini bisa, atau tangannya dua-duanya ngelembreh. Gitu ya. Santuy gini nggak boleh? Santuy. Boleh. Oke, Mbak mungkin bisa kamu tunjukkan motretnya gimana? Terus ada asisten harus standby di harus sini. di sini. Oke, harus di sini. Harus di sini, saya marahin biasanya asisten saya kalau dia Jangan aneh-aneh. Diam. Kita cari angle-nya dia dulu. Sekiranya dia kelihatan nggak terlalu, hidungnya nggak terlalu ke atas. Hidungnya pesek atau macu nggak masalah, teman. Nggak boleh, kasihan banget yang pesen nanti nggak boleh foto. Jahat ini Mbak Disa. Ya kok body swimming ini. Jadi kayak gini. Kalau aku setup properti sudah all set, bayinya belum di tangan saya, masih di tangan ibunya. Saya atur kameranya dulu. Biasanya saya ke segitiga exposure sih, udah itu aja, sama lighting. Biasanya aku lihat, tapi aku biasanya ambil yang power paling rendah. Itu udah cukup sih, power paling rendah. Mempertimbangkan ini juga ya, si bayinya. Aku pakai yang AD 200 Pro itu, aku biasanya pakai yang paling tinggi sendiri, 1/128 itu udah cukup. Terus aku tinggal pengaturan 1/28, oke. ISO pun paling 200, 400 sampai 400 udah cukup buat aku. Kalau semuanya udah all set, sudah warnanya sudah sesuai keinginan saya, baru bayinya akhirnya boleh bayinya dibawa ke sini. Biasanya baru kita mulai melakukan pose yang tadi. Nah, jadi Mbak Inuna ini semua pakai manual, nggak pernah pakai auto ya? Auto waktu pertama kali sebelum sebelum tahu, ya namanya ibu-ibu. Iya. Kita belajarnya bertahap. Bertahap ya. Yang benar. penting Belajarnya berprogres. bertahap. Penting berprogres. Yang penting Ya, ada guys. Oke. Oke, Mbak Ina terima kasih sudah berbagi ya Mbak. Sama-sama Mbak Nisa, akhirnya kita ketemu Makasih. langsung. Iya.